Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pertama, kita akan mengenalkan tentang informasi mengenai kontrol sistem plants. Plants adalah bagian dari suatu set bagian mesin yang memiliki fungsi secara bersama-sama yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu operasi tertentu. Lalu dalam bab ini kita akan membahas mengenai peralatan apa saja yang dikendalikan oleh plants. Disturbance adalah suatu sinyal yang cenderung mempengaruhi nilai keluaran suatu sistem secara merugikan. Jika gangguan atau disturbance dibangkitkan dalam sistem disebut dengan gangguan internal. Tetapi jika dibangkitkan dari luar sistem disebut dengan gangguan eksternal. Feedback control. Feedback control ini mengacu terhadap operasi yang mengalami gangguan dan cenderung akan mengurangi gangguan tersebut menggunakan referensi berdasarkan perbedaan antara output system dan input system. Kemudian ada feedback control system. Feedback control system adalah suatu sistem yang didapatkan dengan membandingkan antara nilai output dan juga nilai input sebagai suatu sistem kontrol. Contohnya adalah sistem pengatur suhu ruangan. Closed loop control system. Feedback control system biasa kita juga dengan closed loop control system. Dalam praktiknya, istilah feedback control dan closed loop control system digunakan secara bergantian. Open loop control system. Kontrol sistem di mana output tidak berpengaruh pada aksi kontrol disebut sistem kontrol loop terbuka. Dengan kata lain, dalam sistem kontrol loop terbuka, output tidak diukur dan atau diumpamakan kembali untuk dibandingkan dengan input. Dalam sistem kontrol loop terbuka, output tidak dapat dibandingkan dengan input referensi. Jika untuk setiap masukan referensi terdapat kondisi operasi yang tetap, dan sebagai hasilnya akurasi sistem bergantung pada kalibrasi. Dengan adanya disturbance sistem kontrol loop terbuka tidak akan melakukan tugas yang diinginkan. Closed loop versus open loop control system. Keuntungan dari sistem kontrol loop tertutup adalah kenyataan bahwa penggunaan umpan balik membuat respons sistem relatif tidak sensitif terhadap gangguan eksternal dan variasi internal dalam sistem parameter. Dengan demikian dimungkinkan untuk menggunakan komponen yang relatif tidak akurat dan murah. Sedangkan hal itu tidak mungkin dilakukan dalam kasus loop terbuka. General requirement of control system. Persyaratan utama dari sistem kontrol adalah harus stabil. Selain stabilitas absolut, sistem kontrol harus memiliki stabilitas relatif wajar, yaitu respon harus menunjukkan sistem rekaman yang wajar. Selain itu, kecepatan respon harus cukup cepat. Block diagram and their simplification. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa komponen. Untuk menunjukkan fungsi yang dilakukan oleh masing-masing komponen, diagram blok sering digunakan dalam analisis dan desain sistem kontrol. Bagian ini pertama-tama didefinisikan fungsi transfer loop terbuka, fungsi transfer feed forward, dan fungsi transfer loop tertutup. Kemudian penyederhanaan diagram blok dibahas menggunakan aturan umum untuk mengurangi diagram blok. Akhirnya, pendekatan MATLAB digunakan untuk memperoleh fungsi transfer atau representasi state space dari sistem yang terhubung seri, paralel, dan umpan balik disajikan. Berikut adalah gambar block diagram of closed loop system dengan feedback element. Open loop transfer function and forward transfer function menunjukkan diagram blok dari sistem loop tertutup dengan elemen umpan balik. Rasio sinyal umpan balik B(S) dengan sinyal kesalahan penggerak ES disebut juga fungsi transfer loop terbuka. Dan kita dapat nyatakan dengan open loop transfer function sama dengan B(S) per E(S) sama dengan GS(HS). Rasio output CS dengan sinyal kesalahan penggerak ES disebut fungsi transfer umpan maju dan dapat dinyatakan dengan feed forward transfer function C(S) per E(S) sama dengan GS. Jika fungsi transfer umpan balik adalah 1, maka fungsi transfer loop terbuka dan fungsi transfer forward adalah sama. Closed loop transfer function pada gambar 0.1 di atas, maka disajikan antara hubungan keluaran CS dan juga masukan RS yang dapat kita tulis dengan CS sama dengan GSES, ES sama dengan RS min BS, RS min HSCS.
Lalu kita dapat menghilangkan persamaan ES dari persamaan di atas menghasilkan CS sama dengan GS RS min HS CS, atau CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS HS. Fungsi alih yang menghubungkan CS ke RS disebut fungsi alih loop tertutup. Fungsi transfer ini menghubungkan dinamika sistem loop tertutup dengan dinamika elemen umpan maju dan elemen umpan balik. Maka dapat dituliskan dengan CS sama dengan GS plus per 1 plus GS HS RS. Respon output dari sistem loop tertutup yang diberikan jelas tergantung pada kedua fungsi alih loop tertutup dan sifat masukannya. Rules of block diagram algebra. Block diagram prediction. Blok dapat dihubungkan secara seri hanya jika output dari suatu blok tidak terpengaruh oleh blok yang mengikutinya. Jika ada efek pembinaan antara komponen-komponen ini harus digabungkan menjadi satu blok. Diagram blok rumit yang melibatkan banyak loop umpan balik dapat disederhanakan dengan penataan ulang langkah demi langkah menggunakan aturan aljabar diagram blok. Beberapa aturan penting ini diberikan pada tabel 10-1 yang akan sudah kita sajikan di atas. Seri connected block. Pada sistem ditunjukkan gambar 10.4 G1 dan G2 dihubungkan seri. Sistem G1 dan G2 masing-masing didefinisikan oleh berikut ini. Asalkan kedua sistem ini sendiri didefinisikan dalam hal transfer fungsi, maka sistem terhubung seri G1, G2 dapat diberikan oleh sistem sama dengan series sistem 1, sistem 2. Pembilang dan penyebut sistem dapat diberikan oleh berikut ini. Program MATLAB 10-1. Berikut ini adalah program dalam sistem MATLAB. Jika sistem G dan G2 diberikan dalam bentuk state space, maka representasi MATLAB masing-masing diberikan oleh sistem 1 sama dengan SS dalam kurung A1, B1, C1, D1. Sistem 2 sama dengan SS, A2, B2, C2, D2. Sistem terhubung seri G1 dan G2 diberikan oleh sistem sama dengan series sistem 1, sistem 2 atau ABCD series. Parallel connected block. Gambar di atas menunjukkan sistem terhubung paralel. Pada gambar di atas ditambahkan dua sistem G1 dan G2, sedangkan pada gambar yang B, sistem G2 dikurangi dari sistem G1. Jika G2 dan G1 didefinisikan dalam istilah fungsi transfer, maka fungsi transfernya seperti ini. Dan sistem terhubung paralel G1 plus G2 diberikan oleh fungsi transfer berikut ini. Program MATLAB 10-2. Jika sistem G dan G2 diberikan dalam bentuk state space, maka representasi MATLAB masing-masing diberikan sistem 1 sama dengan SS dalam kurung A1, B1, C1, D1. Sistem 2 sama dengan SS dalam kurung A2, B2, C2, D2. Sistem terhubung seri G1 plus G2 diberikan oleh sistem sama dengan paralel dalam kurung sistem 1, sistem 2, atau ABCD sama dengan paralel A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Jika sistem terhubung paralel adalah G1 G2 seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, maka kita mendefinisikan sistem 1 dan sistem 2 sebagai sebelumnya. Diubah dari sistem 2 menjadi min sistem 2 dalam ekspresi untuk sistem itu adalah sistem sama dengan paralel sistem 1, min sistem 2. Feedback connected block. Gambar di atas menunjukkan sistem umpan balik negatif dan gambar di atas menunjukkan sistem umpan balik positif. Yang ini negatif, yang ini positif. Jika G dan H didefinisikan dalam fungsi transfer, maka fungsi transfernya seperti ini. Dan seluruh sistem umpan balik diberikan oleh sistem sama dengan feedback. Atau bisa dituliskan berikut ini. Berikut adalah program MATLAB-nya. Perhatikan bahwa dalam memperlakukan sistem umpan balik, MATLAB mengasumsikan bahwa umpan balik negatif. Jika sistem melibatkan umpan balik positif, kita perlu menambahkan +1 dalam argumen umpan balik sebagai berikut. Sistem sama dengan feedback ditambahin +1, atau kita dapat menggunakan min SY SH dalam pernyataan
SYS sama dengan feedback dalam kurung SYSG min SYSA. Untuk sistem umpan balik positif, pertimbangan kasus di mana G sama dengan 5 per S kuadrat plus 2S, H sama dengan 0,1 S plus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohim Azra Jasa, NIM 04199085. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 chapter 10, lebih spesifiknya 10.3, yaitu automatic controllers. Kita mulai dari penjelasan singkatnya terlebih dahulu. Jadi automatic controllers itu merupakan instrumen yang secara terus-menerus mengukur nilai kuantitas atau kondisi variabel dan kemudian secara otomatis bekerja pada peralatan yang dikendalikan untuk memperbaiki setiap penyimpangan dari nilai preset yang diinginkan. Automatic controllers ini juga biasa dikenal sebagai pengatur otomatis atau pengontrol. Jadi dalam industrial automatic controller dapat diklasifikasikan menurut aksi kontrolnya sebagai yang pertama itu two position or on-off controllers. Yang kedua ada proportional controllers. Yang ketiga ada integral controllers. Yang keempat ada proportional plus integral controllers. Yang kedua ada derivatif. Yang ketiga ada integral plus derivatif controllers. Kemudian di sini ada automatic controller, aktuator, dan sensor. Dapat dilihat pada gambar di sini. Ini ada input berupa reference input dan ada output. Yang nilai output ini akan diukur dengan sensor. Kemudian sensor ini akan mengembalikan nilainya ke sesudah input, tapi sebelum amplifier, tepatnya pada error detektor di sini. Jadi di bagian kotak ini merupakan automatic controllers. Jadi apa sih itu aktuator? Aktuator itu adalah elemen yang menghasilkan input ke plan. Plan di sini bukan tumbuhan, tapi plan di sini merupakan proses atau sistem transfer. Kalau kita biasa tulis di sini biasanya GS ya. Jadi plan di sini adalah GS. Yang biasanya itu output per input. Untuk menghasilkan ke plan sesuai dengan sinyal kontrol. Jadi sesuai dengan sinyal kontrol dari input. Sehingga feedback sinyal akan sesuai dengan sinyal input reference. Jadi feedback dari signal dari sensor ini, dari aktuator ini akan sesuai dengan reference input. Sedangkan sensor atau measuring element adalah perangkat yang mengubah variabel output menjadi variabel lain yang sesuai seperti displacement, seperti tekanan atau voltase yang dapat digunakan untuk membandingkan output dengan sinyal input referensi Elemen ini berada di jalur feedback dari sistem loop tertutup. Jadi setelah masuk ke plan, itu akan menghasilkan output, dan di output ini akan mengembalikan sebuah nilai, itu bisa berupa displacement, tekanan, atau voltase. Dan pengembalian nilai ini akan dikembalikan ke automatic controllers di sini. Jadi bisa dibilang nanti akan berupa loop tertutup. Selanjutnya kita masuk ke two position or on-off control action. Jadi dalam two position control system ini, elemen penggerak hanya memiliki dua posisi tetap yang dalam banyak kasus hanya hidup dan mati atau off or on-off. Sistem kontrol dua posisi ini digunakan itu karena yang pertama itu sederhana, yang kedua itu murah, dan dalam industri atau dalam rumah tangga itu sering kita temui two position control on or off ini.
Jadi di sini bisa dilihat gambar 1 itu menunjukkan diagram blok dari pengontrol to position rentang. Ini gambar 1. Jadi rentang antara M1 dan M2 itu merupakan fluctuating error signal. Sebelum switching terjadi disebut differential gap. Jadi di sini itu merupakan differential gap. Selanjutnya pada gambar 2 itu menunjukkan diagram block two position control system dengan celah diferensial yang menyebabkan keluaran kontrol MT mempertahankan nilainya sampai fluctuating error sinyal errornya bergerak sedikit melampaui nilai 0. Jadi bedanya dengan yang di atas ini ada differential gap di antara M1 dan M2. Juga nanti nilainya itu ada perbedaan di sumbu X-nya ya. Jadi kalau di sini bisa dilihat differential gap-nya itu antara ini juga ini. Jadi punya dua differential gap. Kemudian yang gambar ketiga itu merupakan liquid level control system dengan two position control. Katup input terbuka atau tertutup, sehingga laju aliran cairan adalah konstanta positif atau nol. Sinyal output bergerak terus-menerus antara dua batas yang dibuat, sehingga menyebabkan elemen penggerak bergeser dari satu posisi tetap ke posisi tetap lainnya. Osilasi output seperti itu antara dua batas adalah karakteristik respon tipikal dari kontrol. Jadi kita bisa lihat sistem di sini itu merupakan ada keran air dan ada berupa jadi ketika hanya itu mencapai titik tertentu itu keran input akan masuk, tapi ketika ini juga memiliki nilai tertentu, misalnya di sini keran ini akan tertutup berdasarkan voltase atau di sini mungkin medan magnet yang masuk ke sistem ini sehingga input ini akan tertutup. Jadi kira-kira begitu dari two position or on off yang biasa kita temui di industri atau rumah tangga. Kalau seperti ini biasanya di rumah tangga itu di sanyo itu ya. Jadi sanyo itu bisa dibuat otomatis berdasarkan two position on or off. Jadi kita masuk ke sebab selanjutnya yaitu electronic PID controller. Kontrol PID sering digunakan dalam sistem kontrol industri. Berikut merupakan fungsi transfer gas dari pengontrol PID. Itu bisa dituliskan seperti ini, GCS sama dengan KP dalam kurung 1+1 per TIS plus TDS. KP TIS ini bisa dilihat di sini, KP itu proportional gain. Sedangkan KI itu merupakan KP per TI yaitu integral gain, yang KD itu sama dengan KP kali TD sama dengan derivatif gain. Jadi kenapa bisa kita dapatkan rumus seperti ini? Penjelasannya ada di buku Ogata itu di sebab 10.3 ya. Jadi di situ dituliskan bagaimana kita bisa mendapatkan rumusan seperti ini, tapi poin kita bukan bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini, tapi bagaimana kita menggunakan persamaan seperti ini ya. Jadi saya rasa saya hanya perlu menuliskan rumus akhirnya seperti ini, persamaan akhirnya seperti ini. Selanjutnya, jika ET adalah input ke controller PID, maka output MT dari controller dilakukan oleh MT itu sama dengan KP dikali ET ditambah 1 per TI
integral yang berjalan dari minus tak hingga sampai T, T dt ditambah TD per dx T per dt. Jadi setelah kita dapatkan rumus seperti ini, maka bisa kita dapatkan inverse Laplace-nya dari persamaan ini menjadi persamaan ini ya. Selanjutnya, konstanta Kp, Ti, dan Td merupakan parameter pengontrol. Persamaan sebelumnya juga dapat ditulis sebagai, jadi persamaan yang ini itu juga bisa ditulis seperti ini sama ya. Dapat dilihat di sini apa itu Kp, Ki, Kd, dan Td. Jadi Kp merupakan proporsional gain, Ki merupakan integral gain, dan Kd merupakan derivatif gain. Terima kasih. Di bab 3 ini cukup seperti ini. Nanti kita lanjutkan di bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian respon analis. Proportional control over solver system. Diasumsikan bahwa controller pada liquid level system pada gambar di bawah merupakan sistem proporsional. Inputnya diberikan sebesar X bar saat T sama dengan 0 menjadi X bar plus X. Diasumsikan bahwa X, I, H, dan Q0 cukup kecil, yang berarti bahwa sistem dapat didekati dengan model matematika linear. Persamaan liquid system dapat dirupakan menjadi RC dH per dt plus H sama dengan RQI. Fungsi transfer antara HS dan QS dirumuskan menjadi HS per QIS sama dengan R per RCS plus 1. Diasumsikan KV kontrol katup merupakan konstan mendekati kondisi operasi steady state, di mana error E sama dengan X min H sehingga QI sama dengan KP KVE, lalu berubah transformasi Laplace menjadi QIS sama dengan KP KVES. Diagram blok dari sistem seperti ada gambar di bawah ini. Yang A, asumsikan bahwa X dan H merupakan sinyal dan memiliki kesatuan yang sama sehingga dapat dibandingkan secara langsung. Kita harus memasukkan fungsi transfer KV pada jalur umpan balik. Dan yang untuk yang B, di mana K sama dengan KB KV. Setelah itu, diselidiki respon HT terhadap perubahan input referensi. Harus diasumsikan perubahan langkah unit dalam XT. Fungsi transfer rute antara HS dan XS yaitu pada gambar di bawah. HS per XS sama dengan KR RCS 1 plus KR. Mentransformasikan Laplace XS hingga menjadi HS KR per RCS plus 1 plus KR kali 1 per S. Lalu diubah menjadi pecahan parsial menjadi seperti pada gambar di bawah ini. Laplace inverse menjadi HT sama dengan KR per 1 plus KR kali 1 min E pangkat min T per T besar 1. T lebih besar sama dengan dari 0, di mana T1 sama dengan RC per 1 plus KR. Ketika T mendekati tak hingga, nilai HT mendekati KR X infinity sama dengan 1. Terdapat error steady state sebesar 1 per 1 plus KR. Error ini disebut offset. Nilai offset akan semakin kecil jika nilai K semakin besar. Seperti pada gambar di bawah ini. Menghilangkan offset dengan menggunakan kontrol integral. Pada kontrol integral, sinyal output pada controller adalah area di bawah kurva sinyal error penggerak. Sinyal error MT dapat memiliki nilai bukan 0 apabila sinyal error penggerak ET adalah 0. Pada gambar di bawah ini menunjukkan sistem kontrol tingkat cair. Diasumsikan kontroller merupakan salah satu integral. Diasumsikan juga variabel X, Q1, QI, dan QO yang diukur dari nilai steady state X bar, I bar, H bar, dan Q bar memiliki jumlah yang kecil sehingga sistem dapat dianggap linear. Fungsi transfer loop berbentuk HS dan XS ditunjukkan pada gambar di bawah. Karena sistem stabil, error steady state ISS untuk respon unit step diperoleh dengan teorema akhir seperti pada gambar di bawah ini.
kontrol integral dari sistem level cairan, dengan demikian menghilangkan kesalahan kondisi steady state dalam respon terhadap input langkah, sehingga meningkatkan akurasi kondisi steady state. Ini merupakan peningkatan penting atas kontrol proporsional saja yang memberikan offset. Untuk derivative control action atau aksi kontrol turunan, yaitu menambah sensitivitas ketika ditambahkan ke pengontrol proporsional. Keuntungan menggunakan kontrol ini yaitu menanggapi tingkat perubahan kesalahan penggerak dan dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum nilai error penggerak menjadi lebih besar, sehingga cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Kontrol ini tidak langsung berpengaruh pada error yang terjadi, melainkan menambah peredam dalam sistem. Kontrol ini selalu dikombinasikan dengan aksi kontrol proporsional atau aksi proporsional ditambah integral. Proportional control of a system with inertial load. Kontrol proporsional dari sistem dengan beban inersia. Sistem ini merupakan fungsi transfer Kp dengan output berupa sinyal torsi T dengan mengaplikasikan elemen inersia J dan perpindahan angular J. Proportional plus derivative control of a system with inertial load. Kontrol proporsional ditambah turunan dari sistem dengan beban inersia. Mari kita memodifikasi kontrol ke proporsional. Ke kontroller proporsional ditambah satu turunan, di mana fungsi transfer Kp 1 plus TDS, torsinya yaitu Kp E plus TDE, di mana E merupakan sinyal error penggerak. Kontrol ini pada dasarnya antisipasi, mengukur kecepatan kesalahan sesaat, dan memprediksi overshoot yang besar sebelumnya untuk menghasilkan contraction sebelum terjadi overshoot yang lebih besar. Fungsi transfer overloop berikutnya yaitu pada gambar di bawah ini. Untuk tindakan kontrol derivatif memperkenalkan efek redaman, sebuah tipikal kurva respon CI ke input langkah unit adalah seperti pada kurva di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohim Rajasa, NIM 041985. Di sini saya akan kembali membahas bab 10, tepatnya di bab 10.5, yaitu Transient Response Specification. Kita mulai dari definisi singkatnya terlebih dahulu, yaitu respon transient dari sistem kontrol sering menunjukkan osilasi teredam sebelum mencapai keadaan tunak atau steady state. Dalam menunjukkan karakteristik respon transient dari sistem kontrol ke unit step input adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada delay time dari T, itu merupakan waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kalinya. Di sini ada delay time atau TD, itu merupakan setengah, kita garis bawahi kata setengah ini, dari nilai akhir dari akhir pertama kalinya. Jadi nilai akhir di sini adalah 1 ya. Keadaan steady state-nya yaitu adalah 1, dan delay time-nya itu adalah setengah dari nilai steady state-nya itu. Kalau steady state-nya 1, berarti delay time-nya itu adalah setengah. Kemudian ada rise time dari T. Itu adalah waktu yang diperlukan respon untuk naik dari 10% menjadi 90%, atau dari 5% menjadi 95%, atau bahkan dari 0% hingga 100% dari nilai akhirnya. Jadi rise time ini bisa kita notasikan sebagai TR, di mana TR ini berjalan kalau di sini yaitu dari 10% sampai 90% ya dalam kasus ini. Jadi nilainya itu sebesar ini, sebesar TR ini. Jadi dari 0,1 sampai 0,9, dari 10% sampai 90%. Selanjutnya ada peak time. Itu merupakan waktu yang diperlukan respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Peak time ini dinotasikan sebagai TP. Itu waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak pertama overshoot. Jadi ketika
sistem ini mencapai puncak dalam waktu berapa detik itu merupakan peak time-nya. Jadi misal ketika kita lihat di sini sistem mencapai puncak dalam waktu 5 detik, berarti peak time-nya itu merupakan T sama dengan 5. Selanjutnya ada maksimum overshoot atau bisa kita tuliskan di sini MP. MP itu merupakan nilai puncak maksimum dari kurva respon dalam presentase. Jadi di mana ketika sistem ini mempunyai nilai dan memiliki nilai overshoot, maka maksimum overshoot-nya itu merupakan pengurangan dari nilai overshoot-nya dikurangi dengan nilai steady state atau keadaan tunaknya. Oke, selanjutnya ada settling time. Itu merupakan waktu yang dibutuhkan kurva respon untuk mencapai dan tetap berada dalam 2%. Beberapa kasus 5% dari nilai akhir. Settling time berhubungan dengan konstanta waktu terbesar dari sistem. Settling time ini bisa kita notasikan dengan TS. Merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dan tetap berada dalam 2% dari keadaan akhirnya. Kalau keadaan akhirnya 1, maka settling time-nya itu kira-kira 2-5% ke atas dan 2-5% ke bawah. Jadi settling time-nya itu kira-kira di sini. Dan settling time ini akan bertahan cukup lama ya. Jadi waktu dimana ketika sistem itu mencapai settling time itu mencapai keadaan 2% sampai 5% dari nilai akhir itu bisa kita sebut dengan settling time. Jika nilai TT, TR, TP, TS, dan MP untuk kurva respon hampir tetap dapat dilihat pada gambar di samping. Tidak semua karakter ini berlaku untuk kasus tertentu. Misalnya untuk sistem overdamped itu istilah peak time dan maximum overshoot itu tidak berlaku. Kenapa? Karena overdamped itu kira-kira seperti ini ya. Jadi tidak ada osilasi sehingga peak time dan maximum overshoot-nya itu tidak ada. Ini tidak ada di sini. Selanjutnya kita masuk ke transient response, masih ke bab 5 transient response specification. Sini kita masuk ke position control system. Pada kasus ini kita belajar tentang sistem servo yang ditunjukkan pada gambar di samping. Gambar ini ya, ini merupakan kira-kira sistem dari servo. Terdiri dari proportional controller dan load element. Load element ini ada elemen inersia dan gesekan viskos. Misalkan kita ingin posisi outputnya C sesuai dengan posisi input R. Persamaan untuk elemen beban adalah di mana T adalah torsi yang dihasilkan oleh pengontrol proporsional yang konstanta penguatannya adalah K. Kemudian dari transformasi Laplace dari kedua sisi persamaannya bisa kita tuliskan JC double dot plus BC dot sama dengan T. Ini hampir mirip spring mesh damping system ya. Jadi kalau spring mesh itu mx double dot plus bx dot sama dengan apa gitu, sama dengan 0 misalnya. Kalau ini hampir mirip JC double dot plus BC dot itu sama dengan T. Dari persamaan ini bisa kita inversekan, bisa kita transformasi Laplace-kan dan kita anggap C0-nya itu dalam T sama dengan 0 adalah 0. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya, JS kuadrat CS plus BS CS itu sama dengan TS.
Kemudian transfer functionnya dari CS dan TS itu bisa kita tuliskan seperti ini. Namun kita tidak hanya di sini ya, kita tidak hanya inputnya berupa TS dan outputnya berupa CS, namun kita di sini harus memasukkan juga input berupa R dan dan ini penguatan torsinya K, kita masukkan di dalam persamaan Laplace-nya, sehingga kita bisa tuliskan di sini menjadi seperti ini. Kita mempunyai tambahan variabel K, sehingga rumusannya menjadi seperti ini. Dan kita menjadikan second order system, kita bisa tuliskan K per J itu K per J per S kuadrat plus B per JS plus K per J itu sama dengan GS atau transfer function. Kalau kita lihat-lihat di sini hampir mirip dengan ini ya. Jadi kira-kira bisa kita bayangkan itu seperti spring mass damping system. Jadinya seperti itu. Di mana omega n itu sama dengan K per J. Akar dari K per J itu kalau di sini adalah undamped natural frequency, sedangkan zeta di sini itu sama dengan zeta ini merupakan damping ratio itu sama dengan B per 2 akar KJ. Selanjutnya masuk ke second order system dan transient response specification. Jadi rest time, peak time, maximum overshoot, dan settling time second order system yang diberikan oleh persamaan sebelumnya, nilai-nilai ini akan diturunkan dan sistem diasumsikan underdamped. Jadi dari persamaan yang ini, ya persamaan di sini, ini kita bisa cari rise time, kita bisa cari peak time, kita bisa cari maximum overshoot, dan nanti kita juga bisa cari settling time-nya. Untuk mencari rest time-nya itu bisa kita lihat di sini itu CT itu sama dengan 1, yang mana dalam persamaan tadi CT-nya itu sama dengan 1 per ini ya. Saya rasa saya tidak perlu membacakannya karena pangkat minus zeta omega nt tidak sama dengan 0, maka persamaannya menjadi seperti ini. Atau bisa kita tuliskan tan omega dtr-nya itu sama dengan seperti ini, minus akar 1 minus di dalamnya 1 minus zeta kuadrat per zeta, sehingga kita bisa cari TR atau rest time-nya itu seperti ini. Saya kira tidak perlu saya bacakan juga. Selanjutnya peak time, atau bisa kita notasikan TP. Kita memperoleh peak time itu dengan cara menurunkan CT-nya. Jadi dalam persamaan di sebelumnya, kita itu tahu CT-nya itu seperti ini ya. CT-nya itu seperti ini, maka bisa kita turunkan menjadi seperti ini. Selanjutnya bisa kita tahu bahwa sin omega dt itu sama dengan 0, karena omega dt itu sama dengan 0, maka omega dt-nya itu bisa 0, pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Dan apabila kita anggap omega dt-nya itu pi, maka nilai dari TP atau peak time-nya itu pi per omega d. Nah, seperti itu. Selanjutnya maximum overshoot atau MP. Maximum overshoot terjadi ketika peak time itu sama dengan pi per omega d.
Jadi kira-kira persamaannya seperti ini. Dan maksimum overshoot ini dalam persen ya, kita ingat-ingat dalam persen. Setelah kita mendapat persamaan seperti ini, bisa kita uraikan jadi persamaan ini. Selanjutnya kita inverse Laplace-kan jadi persamaan ini. Karena keadaan tunapnya itu sama dengan 1, maka maksimum percentage overshoot-nya itu persamaannya ini ya. Jangan lupa maksimum overshoot ini dalam persen, sehingga kita harus kalikan dalam persen juga, dikali 100%. Selanjutnya settling time. Untuk second order system underdamped, kurva respon CT selalu berada di dalam sepasang envelope curve, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Maaf ya, gambar di bawah ini. Jadi envelope curve dari respon transient ke unit step input, konstanta waktu envelope curve ini adalah 1/z omega n. Kemudian untuk settling time-nya itu adalah 4 kali konstanta waktu dari envelope curve ini. Konstanta waktu envelope curve ini. Jadi dikali 4. Sehingga kita bisa tahu konstanta waktunya itu adalah 1/z omega n, dan settling time-nya itu hanya dikalikan dengan 4, jadi 4/z omega n. Kita bisa tahu settling time-nya itu dengan memasukkan nilai ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholis Vandra Irawan, NIM 04190076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai improving transient response and steady state characteristic. Untuk yang pertama adalah mengenai DC servomotor. Nah, DC servomotor ini adalah motor DC yang digunakan dalam suatu sistem servo. Nah, pada DC servomotor ini, inersia dari rotor itu dibuat sangat kecil, dengan tujuan untuk membuat motor dengan rasio torsi terhadap inersia yang tinggi. Nah, beberapa dari DC servomotor ini memiliki konstanta waktu yang sangat kecil. Untuk penggunaannya, yaitu untuk DC servomotor dengan daya rendah, itu biasa digunakan pada hard disk, printer, atau instrumen komputer yang lain. Nah, sementara untuk DC servomotor dengan daya medium dan daya tinggi, ini biasanya digunakan pada sistem robotika, mesin milling, ataupun mesin yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah mengenai sistem servo. Untuk skematik dari sistem servo adalah seperti yang ada pada gambar ini. Nah, tujuan dari sistem servo itu adalah untuk mengontrol posisi beban mekanik sesuai dengan referensi posisi. Nah, di sini ada sepasang potentiometer, di mana potentiometer ini bertindak sebagai alat pengukur error. Pada input potentiometer, di sini akan terjadi perubahan sudut R, dan pada output potentiometer ini akan terjadi perpindahan sudut C, yang merupakan perpindahan sudut dari poros motor. Nah, kemudian input dan output berupa posisi ini tadi akan diubah oleh potentiometer menjadi sinyal digital atau sinyal elektrik. Nah, perbedaan antara input posisi sudut atau R ini tadi dan output posisi sudut C ini adalah merupakan yang kita sebut sebagai error sinyal atau E, yaitu nilainya adalah R minus C.
Selain itu, di sini kita juga memiliki error tegangan atau EV sebesar ER dikurangi dengan EC. Nah, kemudian untuk error tegangan ini tadi akan diperkuat oleh amplifier sehingga di sini akan menghasilkan konstanta proporsionalitas K1. Nah, kemudian suatu tegangan yang konstan dari amplifier ini tadi akan diberikan kepada motor. Nah, ketika terjadi error, maka pada motor ini akan timbul torsi untuk memutar beban output dengan tujuan untuk mengurangi error ataupun membuatnya menjadi nol. Nah, besar torsi ini adalah sebesar K2 kali IA, di mana K2 ini adalah merupakan konstanta torsi motor. Nah, di sini ketika jangkar pada motor ini berputar, maka akan timbul tegangan yang diinduksi yang besarnya itu sebanding dengan flux dan kecepatan sudut. Nah, tegangan yang diinduksi ini besarnya adalah ini tadi disimbolkan dengan EB, besarnya adalah K3 kali d theta per dt. Nah, selain itu kita juga bisa menentukan persamaan kesetimbangan torsi, yaitu seperti ini untuk persamaannya. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan fungsi transfer, perpindahan poros motor, dan juga error tegangan, yaitu sebesar theta S per EVS sama dengan K1, K2 per S, dan seterusnya seperti ini. Selain itu, rasio gear pada rangkaian gear itu merupakan output poros yang berputar sebanyak N kali untuk setiap putaran motor poros. Sehingga kita bisa menentukan besarnya CS itu sama dengan N dikali dengan theta S. Di sini kita bisa dapat menentukan hubungan antara EVS, RS, dan CS, yaitu EVS sama dengan K0 dikali RS minus CS atau K0 dikali ES. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan fungsi transfer dari jalur sistem kita tadi yang di sini disimbolkan dengan GS. Untuk nilainya adalah seperti ini. Nah, di sini besar dari LA ini biasanya sangat kecil, sehingga untuk LA ini bisa kita abaikan, sehingga persamaan ini menjadi persamaan seperti yang di bawahnya ini. Nah, setelah itu kemudian kita kelompokkan sehingga kita mendapatkan bentuk akhir GS adalah seperti ini. Nah, selain itu kita juga memiliki term J, B, dan K yang besarnya untuk J itu sama dengan J0 per N kuadrat, untuk B adalah sekian, dan K adalah sekian. Sehingga kita mendapatkan bentuk yang lebih sederhana dari GS ini tadi. Jadi persamaan GS terakhir ini tadi bisa kita sederhanakan menjadi bentuk K per JS kuadrat plus BS. Nah, di sini kita bisa mendapatkan diagram blok sistem yang lebih sederhana. Nah, pada gambar atas ini kan sebelum kita sederhanakan. Nah, sementara di bagian bawah ini adalah diagram blok sistem yang telah kita sederhanakan. Selanjutnya adalah tachometer. Nah, tachometer DC ini adalah suatu generator yang menghasilkan tegangan yang sebanding dengan kecepatan putarnya. Alat ini digunakan pada transducer untuk mengkonversi kecepatan poros yang berputar menjadi tegangan DC yang sebanding. Untuk gambar dan contoh penggunaannya ada seperti berikut. Nah, selanjutnya adalah mengenai steady state error in ramp response. Untuk sistemnya, untuk blok diagram sistemnya seperti ini. Nah,
Sistem kontrol posisi ini dapat mengalami perubahan input yang dapat didekati dengan serangkaian input rem piecewise. Pada respon rem itu, error steady state untuk respon rem nilainya itu harus kecil. Sehingga di sini kita memiliki fungsi transfer ES dan RS. Ini sama dengan RS minus CS per RS. Hingga kita mendapatkan bentuk akhir seperti ini. Nah, untuk input unit rem ketika RT sama dengan T, maka nilai RS ini tadi adalah sama dengan 1 per S kuadrat, sehingga untuk error steady state-nya itu bisa kita cari dengan limit S mendekati 0, S dikali ES, hingga kita mendapatkan bentuk akhir seperti ini. Dan bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk B per K. Selanjutnya adalah mengenai proporsional plus derivative control of second order system. Untuk blok diagramnya seperti ini. Nah, kompromi antara perilaku respon transien yang dapat diterima dan perilaku kondisi tuna atau steady yang dapat diterima itu dapat ditentukan melalui tindakan kontrol proporsional plus derivatif. Nah, dari sistem ini kita memiliki fungsi transfer CS per RS yang nilainya seperti ini. Sehingga kita bisa mencari ES per RS, yaitu sama dengan RS minus CS per RS. Sehingga bentuk akhirnya adalah seperti ini. Nah, ketika kita ingin mencari ES, maka di sini tadi kan RS sama dengan 1 per S kuadrat, seperti yang sebelumnya tadi. Sehingga di sini untuk 1 per S kuadratnya kita kalikan ke sisi yang sebelah kanan, sehingga menjadi seperti ini. Jadi untuk error steady state-nya ini didapatkan dengan melimitkan S mendekati 0, S dikali ES, sehingga menjadi limit ini, dan kita sederhanakan dalam bentuk B per KP. Nah, selanjutnya kita memiliki persamaan karakteristik berupa JS kuadrat plus B plus KD kali S plus KP sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan rasio redaman atau zeta sebesar B plus KD per 2 akar KP dikali J. Selanjutnya adalah second order system with proportional plus derivative type of pre-filter. Untuk sistemnya seperti ini. Nah, jadi untuk error steady state untuk respon rem itu dapat dihilangkan jika input yang diberikan ke sistem itu melalui proportional plus derivative type of pre-filter. Nah, di sini kita memiliki fungsi transfer CS per RS yang nilainya seperti ini. Sehingga kita mendapati nilai dari ES itu merupakan RS dikurangi CS. Seperti ini bentuk akhirnya, sehingga error steady state-nya itu bisa kita dapatkan dengan melimitkan S mendekati 0 dari S dikali ES, sehingga kita mendapati bentuk akhir B min K besar kali K kecil per K besar. Nah, di sini ketika kita mengatur K kecil di sini sama dengan B per K besar, maka error steady state-nya ini untuk respon rem akan sama dengan 0. Selanjutnya adalah higher order system. Nah, sistem order tinggi ini melibatkan lebih dari 2 kutub loop yang tertutup. Karena semua kutub loop ini berkontribusi pada respon transient sistem, maka bentuk analitis dari output akan menjadi sangat kompleks, sehingga kita membutuhkan komputer untuk mendapatkan kurva responnya. Nah, sistem order tinggi ini yang dirancang dengan baik itu memiliki sepasang konjugasi kompleks dari kutub loop yang tertutup.
sehingga respon sistemnya akan didominasi oleh sepasang konjugasi kompleks dari kutub loop itu. Selanjutnya adalah dominan closed loop poles. Nah, di sini dominasi relatif kutub loop yang tertutup ditentukan oleh rasio real dari kutub tersebut, serta oleh besaran relatif dari residu yang dievaluasi pada kutub loop. Nah, besarnya residu ini tergantung pada kutub loop dan 0. Nah, jika rasio realnya itu melebihi 5 dan tidak ada 0 di dekatnya, maka kutub loop yang paling dekat dengan sumbu J omega akan mendominasi perilaku transien, karena kutub-kutub ini meluruh secara perlahan. Kutub yang memiliki efek dominan pada perilaku respon transien disebut dengan dominan closed loop poles. Selanjutnya adalah classification of control system. Nah, sistem kontrol itu biasanya diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya untuk mengikuti step input, ramp input, maupun parabolic input, dan juga yang lainnya. Nah, besarnya error steady state karena masing-masing input ini merupakan indikasi dari akurasi sistem. Untuk sistem kontrol unity feedback, dengan mengikuti transfer fungsi GS ada sebagai berikut. Nah, di sini Sn mewakili multiplisitas n kutub pada titik asal, sehingga sistem disebut dengan tipe 0, tipe 1 atau tipe 2 itu jika nilai n-nya itu 0, 1, atau 2. Nah, di sini ketika kita menaikkan angka tipe, maka akurasi dari sistem juga akan meningkat. Namun, dengan menaikkan angka tipe tersebut, maka juga akan memperburuk masalah stabilitas sistem, sehingga membutuhkan kompromi antara akurasi steady state dan stabilitas relatif. Selanjutnya adalah steady state error in the transient response. Untuk sistemnya adalah seperti ini. Nah, dari sini kita memiliki fungsi transfer loop yang tertutup, Cs per Rs sama dengan Gs per 1 plus Gs. Selain itu, kita juga memiliki fungsi transfer antara error sinyal dan error input, yaitu Es per Rs sama dengan 1 min Cs per Rs, atau sama dengan 1 per 1 plus Gs. Sehingga di sini kita mendapati Es sama dengan 1 per 1 plus Gs dikali dengan Rs. Sehingga jika sistem stabil, maka error steady state-nya adalah limit dari S kali Rs per 1 plus Gs. Selanjutnya adalah static position error constant atau Kp. Untuk sistemnya sama seperti yang tadi, di sini error steady state untuk unit step inputnya itu adalah sebesar 1 per 1 plus G0. Di sini G0 merupakan konstanta error posisi statik atau Kp, sehingga untuk bentuk lainnya bisa kita ubah menjadi error steady state-nya menjadi 1 per 1 plus Kp. Nah, di sini nilai Kp untuk sistem tipe 0 ini adalah minus K. Untuk sistem tipe 1 atau yang lebih tinggi adalah infinity, sehingga error steady state untuk sistem tipe 0 ini besarnya 1 per 1 plus K. Sementara untuk sistem tipe 1 atau tipe yang lebih tinggi ini error steady state-nya adalah 0. Selanjutnya static velocity error constant atau Kv. Nah, di sini error steady state sistem untuk unit ramp inputnya itu adalah limit dari 1 per S dikali GS, di mana limit SGS ini merupakan konstanta error kecepatan statik atau Kv, sehingga error steady state-nya bisa kita ubah menjadi 1 per Kv, di mana nilai Kv di sini untuk sistem tipe 0 adalah 0,
Untuk sistem tipe 1 ini adalah K, dan untuk sistem tipe 2 atau tipe yang lebih tinggi di sini infinity, sehingga error steady state-nya adalah infinity untuk sistem tipe 0, 1/K untuk sistem tipe 1, dan 0 untuk sistem tipe 2 atau tipe yang lebih tinggi. Selanjutnya, static acceleration error constant atau KA. Sini ketika T lebih dari sama dengan 0, kita memiliki RT sama dengan T kuadrat per 2. Dan ketika T kurang dari 0, di sini RT sama dengan 0. Nah, untuk error steady state system untuk unit parabolic input, ini adalah 1 per limit S kuadrat dikali GS. Di mana limit S kuadrat kali GS ini merupakan konstanta error percepatan statik atau KA. Sehingga error steady state-nya bisa kita ubah menjadi 1/KA, di mana untuk sistem tipe 0 nilai KA ini adalah 0, dan untuk sistem tipe 1 nilainya juga 0. Untuk sistem tipe 2 nilainya adalah K, dan untuk sistem 3 atau yang lebih tinggi nilainya adalah infinity. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa error steady state untuk sistem tipe 0 dan tipe 1 ini adalah infinity. Untuk sistem tipe 2 ini adalah 1/K, dan untuk sistem tipe 3 atau yang lebih tinggi ini error steady state-nya sama dengan 0. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.